Gini ya, Kang Risman dan teman-teman, menurut hasil riset juga 70% teman-teman bayangin yang digunain di dunia kerja apa? Soft skill, soft skill. Kamu nyasar lu kan? Harus enggak gak nyasar, ini rubahnya sama ini tidak bayar. Woi, selok. Hati-hati dengan kebiasaan Anda menjadi karakter Anda. Dengan karakter Anda, karena karakter Anda akan menentukan nasib Anda. Kalau karakter baik itu yang sudah melekat tanpa kita sadari nih, saya bangun jam 5 terus tiba-tiba saya karena pengen saya beda bisa lebih wah itu tidak bukan karakter. Tapi kalau kita bangun tiba-tiba langsung minum air pintu langsung program segala macam terusan gitu, terus menerus teman-teman gitu, tanpa kita sadari itu baru karakter yang sudah melekat mendarat di dalam hidup kita. Nah, kalau kita melewat orang tua gitu ya penting gitu kan, tapi misalnya kita memang tidak konsen atau tidak fokus, tiba-tiba tangan kita kayak gini kan kita sadar itu akan artinya manajemen waktu saya bisa dapatkan dari pengalaman itulah, manajemen waktu itulah. Ketika saya membuka laptop, harus selesai sekian, istirahat sekian, beres sekian, harus beres. Nah, gitu gak bisa menjadi siap menjadi pembelajaran lagu gitu mainnya. Luar biasa ya Kang Adi ini tadi kita mendapatkan pesan gitu ya dari hal yang menarik Kang Adi dapatkan. Intinya teman-teman nih, kalau teman sobat Gunanya pelajar harus bisa membiasakan diri dari sekarang ya, karena di dunia pekerjaan berkarakter, kemudian tadinya sikap-sikap disiplin itu ya, jujur dan lain sebagainya itu akan pengaruh berat sekali. Karena gini ya, Kang Risman dan teman-teman, menurut hasil riset juga 70% teman-teman bayangin yang digunain di dunia kerja apa? Soft skill. Dulu saya nggak bisa apa-apa, itu cuma bisa hobi saya merekam video gitu. Kemudian saya memberanikan diri untuk maju ke depan. Bayangin kalau motor di belakang tuh saya dulu mah di SMP tuh mau ke depan panggung aja mau motor deg-degan dan memberanikan diri, konsisten ya, punya hobi juga harus konsisten. Kemudian dikembangkan lagi skillnya, kemudian soft skill, mulailah berbicara di depan umum, kemudian memanage waktu, kan itu soft skill deh. Kemudian banyak soft skill yang lainnya, sehingga teman-teman nih kalau punya keahlian itu harus ditekuni ya. Oke. Betul. Dan kalau ngomongin soal karakter, ini perlu sobat milenial ketahui, Kang Adi ini adalah mahasiswa S3 UPI ya. Jurusannya apa Kang Adi? Pendidikan umum dan karakter. Jadi sebenarnya kita sedang berbicara pada ahlinya. Secara keilmuan dia ngomongin karakter. Tapi barangkali nanti ada waktu lain ya Kang Adi kita berbicara tentang karakter. Oke, luar biasa tadi pesan yang bisa kita tangkap dari hal menarik yang Kang Adi harus dibiasakan. Harus dibiasakan ya. Oke. Atau Kang Adi, mungkin Kang Adi kan sebagai asisten staf ahli itu sering bertemu dengan pejabat atau pimpinan universitas lain ya. Karena tadi ke Jepang tuh ikut gitu ya, atau mungkin ke beberapa daerah di Indonesia juga ikut gitu ya. Mungkin ada hal lucu atau hal yang paling berkesan gitu ketika bareng ngomong bersama pimpinan, baik ketika ketemu pimpinan daerah atau iya, yang paling berkesan gitu kemarin sebenarnya di Jepang karena kita nggak tahu apa-apa gitu ya, explore sendiri gitu kan. Jadi saya tuh sempat gini, saya mau beli makan sarapan bagi-bagi ya untuk olahan ini. Bubur ayam ada di sana ada. Terus udah gitu kan saya tuh mau berangkat ya, lihat nens kan ya udah lihat maps ke seberang waktu terdekat, tulisan semua Jepang terus saking dapet nih jual bubur gitu, dan bubur sih ya sarapan
sarapannya ya nasi-nasi atau roti lain ya. Pas udah beli, pesan, bayar, ya gitu. Pas saya pulang bingung, hotelnya di mana? Ada hotelnya apa? Oh lupa. Saya kan malu ya, kan nanya gitu gimana? Bukan malu ke orang itu, tapi malu ke staff awin. Terus bisa order, saya yang penting jalan udah aja. Udah gitu, pokoknya titik poinnya itu di stasiun. Saya jalan ke stasiun, pas jalan ke stasiun, udah nyampe stasiun, nahan kok, kan ini rumahnya sama semua. Gitu. Terus ternyata pas masuk ke stasiun, ternyata stasiunnya pintunya ada 2. Oh gitu, ada satu di sana, ada saya di sini, saya di sana. Oh jadi Adi salah. Tapi posisi kondisinya sama persis. Terus saya nelfon, itu hotelnya apa ya, kayak berat. Hotelnya hilang. Gitu. Kamu nyasar bukan? Halus. Enggak nyasar, ini rumahnya sama ini tidak beres. Woi, selok. Bisa lock. Jadi ketemu itu menarik. Oke, siap, itu salah satu yang lainnya banyak. Gak apa-apa, ini biar jadi highlight juga. Itu. Iya kan tadi luar biasa. Tapi memang saya juga kan ini pernah dengan protokoler pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Jadi memang kenapa saya tanya gitu, karena selalu ada aja benar. Jadi apalagi yang bersinggungan langsung dengan sekiranya pejabat-pejabat gitu yang itu ada. Oke Kang Adi, tadi hal lucu, hal menarik, hal berkesan. Sekarang tantangan. Tantangan terberat saya adalah bagaimana kita harus melayani ya, mensupport para pimpinan dengan attitude atau karakter yang baik. Karena teman-teman, ketika kita memiliki kecerdasan, pintar, ya, ketekunan segala macam gitu, bentuk akademik dan ini tanpa attitude itu nihil, benar-benar nggak ada gunanya. Jadi saya makanya tantangan utama bagaimana saya harus melayani mereka dengan sepenuh hati gitu ya. Jadi bukan hanya memberikan supply data segala macam, dan artinya ketika teman-teman nanti ya baik sekarang masih sekolah atau misalnya belajar, kemudian nanti di dunia kerja yang pertama kali lihat apa teman-teman, karakter atau attitude. Sehingga tantangan saya adalah bagaimana nih saya harus setiap langkah gitu ya, setiap gerakan saya nih gitu ya, saya harus pikirkan gitu Bang. Ya. Jadi nyampe rumah itu capek, bukan capek fisik doang, tapi capek tekanan kan. Artinya tekanan dalam artian ini pimpinan loh, ini para pejabat loh, ini wakil rektor, ini rektor loh. Sehingga ketika saya memberikan apapun itu, saya pikirkan apakah ini sudah baik atau tidak, apakah ini sudah sopan atau tidak. Kemudian ketika saya nganter mereka gitu, apakah omongan saya sudah baik atau tidak. Karena tantangan itulah yang mencerminkan kita. Karena ada salah satu seseorang bijak yang mengatakan gini, Risman dari teman-teman, hati-hati dengan pikiran Anda ya, pikiran Anda akan menjadi ucapan Anda. Hati-hati dengan ucapan Anda ya, ucapan Anda akan menjadi perbuatan Anda. Hati-hati dengan perbuatan Anda akan menjadi tingkah laku dan kebiasaan Anda. Hati-hati dengan kebiasaan Anda menjadi karakter Anda. Adik-adik dengan karakter Anda, karena karakter Anda akan menentukan nasib Anda. Jadi beda. Saya selalu pikirkan ini udah baik atau tidak. Itu tantangan terberat sehingga memang banyak tekanan dari ya, karena kan tuntutan kan Adi yang harus memberikan servis supaya data administrasi dan semacamnya ya harus yang terbaik. Mantap sekali, luar biasa kan. Dia banyak sekali isinya nih ya, pada perbincangan kita di video kali ini. Kan Adi, sebenarnya saya tuh pengen ngobrol tuh banyak gitu ya. Saya lihat di kepala saya masih banyak pertanyaan, tapi kan Adi kita terbatas oleh waktu. Nanti kalau sobat milenial merasa penasaran, bolehlah di komen lah ya. Nanti barangkali suatu saat nanti kita bisa ngobrol lagi dengan Kang Adi.
Terakhir nih. Aduh, siap. Terakhir ya. Apa sih? Ini kan sobat milenial tadi banyak yang pelajar gitu ya. Barangkali Kang Adi mau menyampaikan pesan gitu atau motivasi bagaimana, atau ada pelajar yang misalnya kebingungan memilih karir dan lain sebagainya gitu selama masa sekolahnya, dari motivasi belajar atau pesan bagi sobat milenial. Kang Adi bakal jadi Ya, yang pertama itu harus konsisten dan tekun teman-teman. Kalau teman-teman misal ada di IPS atau IPA ya, atau di bidang apapun itu, atau punya keahlian apapun itu, harus fokus dan konsisten. Karena pasti akan berguna suatu saat nanti gitu ya. Kemudian yang kedua adalah harus dijaga yang namanya attitude, etika ya, dan moral karakter Anda teman-teman gitu ya. Karena itulah yang menentukan kita, nasib kita ya. Kemudian yang ketiga yaitu teman-teman harus melatih soft skill juga. Jadi bagus ya, pelajaran, materi, nilai bagus. Tapi soft skill itu harus ditingkatkan. Bagaimana teman-teman berbicara di depan umum, ya, kemudian mengelola waktu, kemudian banyak hal-hal yang lainnya, termasuk bagaimana menyelesaikan konflik gitu ya, dan semacamnya. Soft skill itu lah. Ini 3 poin itu ya. Yang pertama, bagaimana teman-teman harus konsisten terhadap keahlian teman-teman. Kedua, mengenai attitude, etika, moral dan karakter itu harus diutamakan. Yang ketiga itu bagaimana kita harus meningkatkan soft skill ya, teman-teman. Kang Adi, luar biasa sekali perbincangan kita pada video Adi. Sharing ya. Alhamdulillah bisa sharing dengan Kang Adi. Ini barangkali bisa menjadi inspirasi Kang Adi di usia muda sekarang menjadi asisten staf ahli. Mudah-mudahan kita doakan nanti Kang Adi jadi pejabat kampus selanjutnya. Kemudian karirnya semakin sukses ya, dilancarkan dalam segala kegiatannya. Kang Adi, sekali lagi terima kasih, semoga menjadi inspirasi. Kang Adi merupakan asisten staf ahli Rektorat UPI dan sekarang sedang menempuh pendidikan mahasiswa S3 di UPI, program studi Pendidikan Umum dan Karakter. Pendidikan Umum dan Karakter. Itu saja video pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa share apabila video ini bermanfaat dan subscribe bagi yang belum subscribe. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.